Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin al-mawsufi fil Qur'ani bir-ra'ufir rahim wa ala alihi wa sahbihi al-mub'adina minal jahim wad-dakhilina fi jannatin na'im. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Al-Ustadz Ismail Hashim. Kita doakan beliau senantiasa diberi sehat, nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah, dan orang tua kita mengaji acu, Pak Haji Furqon, Bapak Haji Isutoro, dan seluruh pengurus DKM. Mudah-mudahan juga diberikan segenap keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para asatidah, para guru, seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita juga pada malam hari ini dan seterusnya diberikan limpahan nikmat, rahmat, karunia serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita, diri kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh, salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan taklim rutin kitab Sahih Muslim di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi ini, mudah-mudahan kita diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga jamaah kita yang sakit atau mungkin ada yang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan segera diberikan sembuh dan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafat kita doakan mudah-mudahan diberikan limpahan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk niat itu semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadis ini penting, alhamdulillah malam hari ini kita hadir karena berkaitan dengan bagaimana hukum wanita atau perempuan sholat berjamaah di masjid. Ini afdolnya bagaimana nih? Karena mungkin ya sebagian kita memberikan satu penilaian bahwa mutlak bagi perempuan itu sholatnya di rumah, bahkan itu lebih baik bagi mereka, dan itu kita anggap sesuatu yang sifatnya mutlak. Tapi kenyataannya enggak begitu. Dalam hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Tadi ada ulama yang bernama Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amrun an-Naqiduh wa Zuhair bin Harbin kulluhum an Sufyan. Jadi ini kita ingin memberikan satu penghormatan terhadap ulama besar. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Muslim, ini ulama besar dan satu dari sedikit ulama di mana para pakar hadis seperti Imam Muslim, juga Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan para ulama yang lainnya
meriwayatkan hadis dari ulama yang bernama Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ulama ini berasal dari kota Kufah, wafat juga di kota Kufah. Ulama besar namanya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar ini julukan, namanya kunyah. Nama beliau Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Jadi Abu Syaibah itu adalah nama kakeknya, yaitu Ibrahim. Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Itu nama Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Lahir tahun 149 Hijriah dan wafat tahun 235 Hijriah. Lahir di kota Kufah, wafat juga di kota Kufah, masuk Irak sekarang. Lah, kita baca riwayat beliau hampir di banyak kitab hadis, termasuk kitab hadis yang 6, dari mulai Sahih Bukhari dan Sunan Ibnu Majah. Tapi sebenarnya beliau ini juga mengumpulkan riwayat-riwayat hadisnya sendiri dalam satu kitab. Bahkan ini monumental, apa namanya? Ya itu dah pokoknya. Fenomenal dan monumental. Jauh lebih besar daripada kitab-kitab hadis murid-muridnya. Jauh. Nama kitabnya Al-Musannaf, nama kitab hadis yang dikumpulkan oleh guru Imam Muslim dan juga guru Imam Bukhari yang namanya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini memuat lebih dari 20.000 hadis. Bayangin, lebih dari 20.000 hadis. Itu puluhan jilid kitabnya. Ya, tentu para pengkaji hadis tahu pasti kitab ini. Tapi tentu biar ini terkenal di kalangan masyarakat semua, ya sekedar informasi saja. Artinya betapa luasnya itu samudra hadis. Itu 20.000 lebih hadis yang dimuat di dalam kitab Al-Musannaf, yang dikumpulkan, yang diriwayatkan oleh ulama yang baru kita baca ini. Hadisnya qala al-Imam Muslim haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Nah, ada lagi di situ tadi dibaca oleh Ustaz Faisal, namanya Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Ini juga kalau bahasa sekarang namanya mahaguru, profesor hadis. Namanya Imam Sufyan bin Uyainah, guru dari guru Imam Muslim. Jadi kita ketahui yang sifatnya pokok, kutub, poros dari kajian hadis, nama-nama ini. Perlu kita tahu nama-nama, walaupun nggak semua, karena panjang kalau semuanya. Tapi ini yang pokok-pokok yang ada di dalam sanad ini. Namanya Imam Sufyan bin Uyainah. Ini juga kutub hadis di zamannya. Kelahiran Kufah, wafat di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Lahir tahun 107 Hijriah. Wafat tahun 198 di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ini juga guru dari para guru. Maka tadi kita sebut maha guru. Termasuk Imam Syafi'i berguru hadis kepada Imam Sufyan bin Uyainah di kota suci Makkah. Juga ulama-ulama besar lainnya. Sampai begitu sentral posisi Al-Imam Sufyan bin Uyainah dalam hadis, Imam Syafi'i kasih komentar, kasih pernyataan, laula Malik wa Sufyan bin Uyainah la dhahaba ilmul Hijaz. Kalau bukan karena Imam Malik dan karena Imam Sufyan bin Uyainah,
yang kita baca riwayatnya, sanadnya, mata rantainya dalam hadis ini ilmu dari Jazirah Arabia yang disebut dengan Hijaz hilang. Kalau kagak pada beliau, hilang udah ilmu. Udah kan ulama banyak sejalan saat itu. Artinya begitu sentralnya posisi Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah dan tidak berlebihan. Jadi ini bukan karena guru begitu dicintai oleh muridnya sekedar cinta tanpa fakta. Itu juga karena faktanya memang luar biasa. Ini ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah. Kalau detailnya ya panjang lah. Ini singkat. Begitu juga ada seorang tabi'in yang ada di dalam mata rantai hadis ini. Ini juga kutub ilmu dan juga poros hadis. Namanya Al-Imam Az-Zuhri. Kita juga biasa nyebut Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim. Ini ulama dari generasi tabi'in. Kelahiran kota suci Madinah Al-Munawwarah. Lahir di Madinah tahun 50 Hijriah. Wafat di Syria sekarang tahun 124 Hijriah. Lahir tahun 50 Hijriah, wafat tahun 124 Hijriah. Dari generasi tabi'in. Ini juga ulama diakui dalam literatur hadis sebagai kutub poros dari banyak sekali riwayat-riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau meriwayatkan dari seorang tabi'in juga yang bernama Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair meriwayatkan hadis ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang memang bibinya, encingnya kalau kata orang Bekasi. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan anna nisa'al mu'minati kunna yusallina subha ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adalah wanita-wanita mukminah, maksudnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunna adalah mereka yusallina pada ngikutin sholat as-subha di waktu subuh, sholatnya sholat subuh. Wanita-wanita mukminah mereka itu ngikut sholatnya sholat subuh ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat dalam bahasa Arab, kalau kita ngaji ilmu namanya shorof dan nahu, fi'il mudhari. Di antara fungsi kata kerja yang merupakan mudhari itu sifatnya terus menerus, al-istimrar wal mudawamah, continue. Maksudnya berkaitan dengan hadis dan riwayat ini, wanita-wanita itu mukminah udah terbiasa secara rutin sholat, bahkan sholat subuh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad kagak komen, ngediemin aja udah begitu, maksudnya ngajak. Kalau itu salah, Nabi pasti komentar. Kalian ngapa sih sholat mulu di sini? Udah, jangan sholat mulu. Besok-besok udah pulang aja, pulang. Jangan sholat. Kalau mau sholat sebulan sekali aja. Ternyata nggak begitu Pak Haji Muhyiddin. Tetap mereka ini oleh Rasulullah SAW, bahkan kondisinya kondisi gelap, bahkan kondisi subuh loh. Jadi jangan kita bilang ini perempuan kurang kerjaan, subuh lagi sholat di masjid lagi. Ternyata seperti itu. Dan ini riwayat sahih, riwayat Imam Muslim. Nanti ada lagi riwayat Imam Bukhari. Nah, thumma yarji'na, kemudian mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Mutalaffi'atin bimurutihinna, tetap mengenakan pakaian yang tertutup, maksudnya tetap menutup aurat seperti
wa la ya'rifuhunna ahadun, dan tidak ada yang mengetahui salah seorang dari mereka oleh laki-laki. Kenapa? Maksudnya masih gelap, kan subuh masih gelap. Jadi karena masih gelap, zaman itu kan kagak ada lampu kayak sekarang, ya. Jadi misalnya Mang Ajul lihat agak ketahuan itu siapa ya, apa Maimunah, apa si siapa gitu, maksudnya begitu. Jadi kagak ada yang tahu siapa itu yang pulang di antara perempuan yang habis sholat di Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW, karena memang masih gelap. Jadi habis sholat dikir sebentar, udah mereka memang kemudian disuruh kembali oleh Rasulullah SAW yang ngurusin keluarganya, suaminya, rumah tangganya. Nah, tapi tetap di masjidnya diizinkan oleh Rasulullah SAW. Ini artinya. Masih riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, laqad kana nisa'un minal mu'minati yashhadna al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah wanita-wanita mukminah yashhadna di sini maksudnya yahdurna, menyaksikan maksudnya hadir. Al-fajr yashhadna maksudnya yahdurna, al-fajr maksudnya as-subha. Al-fajr maksudnya as-subha. Adalah wanita-wanita mukminah ini hadir, datang untuk melaksanakan sholat subuh bersama siapa? Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutalaffi'at bimurutihinna, tetap mereka mengenakan busana yang blus menutupi aurat karena sholat. Semua harus tertutup. Ada aurat laki-laki, ada aurat perempuan yang semua kita tahu. Tsumma yanqalibna ila buyutihinna. Yanqalibna yarji'na. Yarji'na. Tsumma yanqalibna ay tsumma yarji'na. Raja'a yarji'u ila buyutihinna ay ila manazilihinna. Wala yu'rafna min taghlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis salat. Taghlis di sini maksudnya tabkir. Tabkir artinya awal, min awal. Awal maksudnya awal waktu salat subuh. Mereka ketika pulang nggak dikenali siapa sosoknya. Kenapa? Rasulullah sholat subuh memang di awal waktu, karena waktunya memang sedikit kalau subuh. Itu yang dimaksud min taghlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis shalah. Di sini min artinya bukan dari. Min ada namanya min sababiyah. Nah, ini untuk perbendaharaan kosakata kita dalam bahasa Arab. Tidak semua min artinya dari. Di sini artinya karena. Karena Rasulullah SAW sholatnya taghlis di awal waktu ketika subuh. Itu yang dimaksud dengan min taghlisi Rasulullah SAW bis sholati. Jadi riwayat kedua ini senada dengan riwayat yang pertama, bahwa wanita-wanita mukminah hadir sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu pajata di awal waktu. Artinya apa? Masih gelap. Berarti ini perempuan-perempuan di jam 4 itu udah pada mana? Ke masjid, udah keluar. Karena bahasa tadi min taghlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis subhi. Itu subuh. Nah, jadi kalau dalam kajian hadis ini namanya sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah, ajaran Rasulullah SAW yang sifatnya adalah fi'liyah, pelaksanaan. Dilaksanakan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW
Dan ketika Rasulullah mencontohkan mempraktekkan sholatnya, yaitu sholat subuh bersama-sama dengan jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Itu yang dimaksud dengan sunnah fi'liyah dalam konteks hadis ini. Sholat subuhnya perempuan secara hukum bagaimana? Nah, sekarang kita bicara perempuan sholat subuh berkaitan dengan sunnah qauliyah, ajaran Rasulullah SAW. Sunnah maksudnya ajaran Rasulullah SAW berkaitan dengan perempuan sholat berjamaah di masjid. Qauliyah, ucapan yang keluar dari lisan, sabda yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Ini malah lebih tegas lagi. Riwayatnya muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini dipreteli kata-katanya oleh Imam Muslim dalam syarah Sahih Muslim. Mutalaffi'at artinya mutalaffifat, maksudnya mengenakan. Murud maksudnya busananya, busana yang memang syar'i, diarahkan dalam ajaran Rasulullah SAW berkaitan dengan busana perempuan. Itu yang dimaksud mutalaffi'at bimurutihinna. Nah, sedangkan maksud hadis dijelaskan, hadis ini juga dijelaskan oleh Imam Nawawi yang tadi dibaca oleh Ustaz Subhana, jawazu huduri an-nisa'i al-masajida idza lam yakhsha fitnatan. Kebolehan perempuan-perempuan itu hadir di masjid idza lam yakhsha fitnatan, kalau keluarganya, walinya, suaminya ini tidak mengkhawatirkan terjadi fitnah terhadap perempuan. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la tamna'u ima Allahi masajidallahi. Jangan larang ima Allahi, perempuan-perempuan hamba Allah. Jangan kalian larang perempuan-perempuan yang merupakan hamba Allah masajid Allah, masjid-masjidnya Allah, rumah Allah, jangan dilarang. Ini lebih tegas lagi. Ini Nabi yang bicara, yang bersabda, yang ngomong langsung. Hei para wali, hei para suami, jangan kalian larang itu perempuan untuk datang ke masjid. Jangan dilarang, izinkan. Bahkan bahasa izin ini juga ada dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi. Kata orang Bekasi, ini Ustaz Bukhari lebih duantah lagi. I'dzanu lin nisa'i bil laili ilal masajidi. Ini masih anget, baru ngaji di mana? Medland, Tambun 2 minggu yang lalu, bab ini dalam Sunan Tirmidzi. Artinya apa? Izinkan itu perempuan-perempuan agar mereka itu bisa sholat di masjid. Kata Nabi, izinin. Kalau tadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jangan dilarang perempuan-perempuan datang ke masjid. Ini diantara lagi, izinin. Double. Jangan dilarang, terus izinin. Itu perempuan-perempuan untuk datang ke masjid sholat. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmidzi. Qala ibnuhu, anaknya yang dengar, anaknya Abdullah bin Umar udah dewasa juga, bilang sama babanya lagi ngomong hadis, babanya lagi bicara tentang sabda Rasulullah SAW. Anaknya komen, Pak, la ta'zan lahunna, jangan diizinin untuk perempuan. Anaknya, itu hadis ini. Babanya
yang merupakan seorang sahabat Rasulullah SAW mengecam anaknya yang ngomong begitu. Pak, jangan diizinin itu anak perempuan lagi ke masjid. Bapaknya marah. Wallahi fa'alallahu bika ma fa'ala. Itu bahasa Arab begitu. Wallahi fa'alallahu bika ma fa'ala. Kalau bahasa terjemahan kita, demi Allah, kamu ini bisa dikasih siksa oleh Allah. Omongan kamu tuh lancang. Kalau bahasa kita, lancang kamu ngomong begitu. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapakmu ini lagi ngomong, Rasulullah bersabda, wa taqulu la ta'dzan. Kok kamu ngomongnya jangan diizinin? Maksudnya begini, lah, kita suami kah, wali kah, bapak kah, engkong kah, wali perempuan. Nabi lagi bicara, izinin. Kita bilang jangan diizinin. Kata Abdullah bin Umar waktu itu sama anaknya, lancang kamu ngomong begitu. Wallahi fa'alallahu bika ma fa'ala. Kalau bahasa Arab itu. Kalau terjemahan letternya agak pas ntar. Lancang kamu ngomong begitu. Aku lagi bilang Rasulullah bersabda, kok kamu bilang jangan diizinin? Begitu Ustaz Muhammad. Hah? Apa? Oh, Sunan Kitabus Shalah. Sunan Tirmidzi. Masih hangat. Nah, ini riwayat Imam Bukhari, ini sekarang Muslim, ada Sunan Tirmidzi, dan juga dalam Kutubus Sittah juga ada. Memberikan satu penjelasan kepada kita, apalagi ada syarah dari Imam baru Imam Nawawi. Kita udah baca syarahnya tentang duduk persoalan perempuan ini bagaimana sholat di masjid untuk berjamaah. Kalau kita baca hadis cuma satu, wa buyutahunna khairun lahunna, rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Itu ada catatannya, rumah perempuan lebih baik bagi mereka untuk ibadah. Ini sekiranya kalau datang ke masjid nanti bawa fitnah. Tapi kita ini kebanyakan baca hadis cuma sepotong itu doang, bahwa ibadah perempuan itu sebaiknya di rumah. Betul, itu ada catatannya. Kalau dia ibadah di masjid atau di musola berjamaah, ini bawa fitnah. Tujuannya kagak benar, atau alibinya nih, wah ini wadon ke masjid rumahnya ada sesuatu, bukan pengen ibadah. Iya, pengen lihat imam atau ketemu si Herul. Gitu, atau wah nih ada Haji Agus, nih ada Pak Haji Agus. Iya. Gitu, biar dilihat atau macam-macam lah. Nah, kalau itu namanya fitnah yang begitu, lah jangan, larang kalau yang begitu mah. Yang begitu, itu masuk hadis. Ya, perempuan itu wa buyutahunna khairun lahunna, rumah mereka lebih baik bagi mereka untuk ibadah. Kenapa? Repot ini kalau ke masjid ini, wadon perempuan. Ya gitu ya Bu ya. Dan juga ini buat kita semuanya sebagai satu wawasan tentang bagaimana kedudukan perempuan, wanita menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ya cakepnya lagi, ya udahlah kita ini bareng-bareng Ruahno bareng-bareng ke masjid sama anaknya yang perempuan atau sama istrinya. Pak Fauzi berangkat ke masjid bareng-bareng. Itu tentu lebih cakep lagi. Ya, kalau enggak, apalagi bini kita udah umur 60, ya udah mak, udah nek, udah berangkat. Ya, komandan, komandan Pak Haji Surota udah cakep-cakep, apalagi udah pensiun sekarang, udah nggak di mabes lagi, udah sama istri kemari. Dan memang beliau ahli jamaah. Dan juga berlaku untuk kita semuanya. Pak Rahman kalau ke masjid di mana? Di mana? Di Wisma Asri apa di mana? Di masjid mana? Itu Al Hijrah, Darussalam. Sendiri apa sama bini? Bini kemana?
Nah ini demikian. Mungkin beberapa menit sebelum kita sholat isya ada pertanyaan, saya persilakan. Masalah ini mungkin masalah jamaah, mungkin ada yang mau ditanyain. Atau ibu-ibu ada yang mau nanya, ibu-ibu, bu, kasih mic, ya, Erul, apa? Ya termasuk taklim, karena untuk kebaikan, tidak masalah. Anto mau taklim ngajak bini, termasuk seperti malam ini banyak yang bawa istri, ya nggak apa-apa, bagus malah, ya. Yang dimaksud itu perempuan ini bener bangun tidur, itu perempuan bukan sholat di rumah sampai jam 11, tidurnya di masjid, itu sholat isya. Ini bagus ditanyain, ya. Ini karena kita sudah tahqiq di dalam syarah hadis itu tentang perempuan yang sholat isya apa tidur di rumah, apa tidur di masjid. Ternyata perempuan-perempuan yang saat itu menunggu Rasulullah sholat isya tidurnya di masjid. Ini malah lebih danta lagi jadinya, lebih jelas lagi tentang kebolehan perempuan berada di masjid. Nah ini karena suaminya adalah para sahabat Rasulullah SAW yang taat sama Rasulullah. Izinin bini kamu ke masjid, jangan larang bini kamu ke masjid. Ya udah, meneng aja, cicing lah ya. Ya nggak ada yang berani. Mah pulang, nggak ada yang berani. Ntar dimarahin sama Nabi. Karena Nabi sudah suruh izinin perempuan-perempuan, jangan larang itu bini-bini kamu. Jadi ini benar, pertanyaan bagus. Jadi yang tidur bangun kayak Mbak Surip maksudnya perempuan-perempuan itu tidurnya di masjid, bukan di rumah. Ya, Punya anak kecil terus istrinya milih sholat di rumah nggak apa-apa kayak? Ya itu kan, ini seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, ini kan sifatnya kondisional, situasional. Nah bagaimana ini kira-kira? Ini apa bocah ntar nggak ada yang jaga? Kalau ini bayi ditinggal, kita juga nggak ngurusin bayi. Kalau ditinggal ntar bagaimana nih keadaannya? Bisa bocah semaput, misalnya butuh ASI, butuh segala macam. Nah sekiranya seperti itu, ya udah sholatnya di rumah. Kenapa? Ya kondisinya gitu. Kenapa? Mungkin lama untuk sholat di masjid beberapa menit, bahkan mungkin setengah jam. Ini ntar bayi bagaimana urusannya? Nah gitu. Nah kalau kondisi nggak ada masalah lagi ya udah nggak apa-apa. Walaupun punya anak bayi, sholat di masjid. Nah, sifatnya kondisional. Nah, baik. Ya, Pak W. Ya, tahu masih ada? Siang hari, zuhur, ya. kita berangkat ke masjid sendiri, itu boleh sendiri atau sama mahram? Apa? Ya, Pak. Istri ke masjid, Ya. siang hari kita kegiatan kita. Baik. Istri boleh pergi Baik. sendiri Baik. atau harus sama mahram? Kalau sendiri itu memang aman, tanpa mahram nggak apa-apa. Kalau sendiri tidak membawa fitnah, perempuan itu bisa menjaga diri dan dirinya terjaga, apalagi rumahnya dekat dengan masjid, maka ke masjid tanpa mahram, dalam hal ini tanpa suami atau anak, maka dibolehkan sendiri berangkat ke masjid tanpa mahram seperti suami, nggak apa-apa. Apa? Gani mau tanya? Ya ada lagi yang mau ditanya? Bapak-bapak, masalah perempuan berjamaah di masjid cukup jelas ya? Cukup jelas nggak? Bisa dipahami ya? Nah itu tentang hukum ya. Taghlis awal waktu. Taghlis artinya sholat awal waktu. Jadi bahasa terjemahannya tabkir, awal waktu. Kalau tadi dibaca oleh Subhana, al-ghalas artinya baqaya adz-dzalam, sisa-sisa gelap gulita, sisa-sisa gulita. Ketika pulang dari berjamaah subuh itu masih ada ghalas, masih ada gelap. Nah, taghlis itu awal waktu artinya. Awal waktu pelaksanaan sholat subuh yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tony ada pertanyaan? Nggak ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم فلك الحمد يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.